apa yang memang kami imani, Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kami tidak sendiri di dalam hidup ini. Engkau selalu menyertai kami, yang tidak pernah berhenti menyediakan pertolongannya, sama seperti kami tidak perlu lagi menanti fajar yang menyingsing setiap pagi. Tuhan, kami secara khusus saat ini ingin memikirkan mengenai satu topik yang kami mungkin jarang pikirkan. Tetapi Tuhan, jikalau Engkau yang sudah mengizinkan topik ini menjadi topik yang dipilih oleh hamba-hamba Tuhan dari gereja ini, yang kami percaya bahwa Tuhan mempunyai maksud supaya kami mengerti. Dengarkan doa kami dan tolong kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, hari ini kita akan secara khusus memikirkan mengenai topik yang jarang dikhotbahkan ya, yaitu mengenai bunuh diri. Gejala bunuh diri. Bagaimana kita mensikapinya sebagai orang Kristen, yang saya sendiri juga tidak pernah khotbah dengan topik ini ya. Tapi kita akan melihat 1-2 bagian dari Alkitab. Yang pertama dari Matius pasal yang ke-11. Ya, oleh karena saya lihat di dalam Alkitab sebetulnya mengenai bunuh diri ya tidak ada yang secara khusus pernah kemudian disebutkan bagaimana sebetulnya mensikapinya. Kita tahu bahwa Samson juga bunuh diri oleh karena sudah dia itu melihat bahwa dirinya yang sudah dibutakan matanya dan dia tidak punya lagi kesempatan untuk melayani Tuhan kecuali mati bersama dengan orang-orang Filistin saat itu. Yudas juga disebutkan Iskariot itu, ada 2 macam Yudas di dalam Alkitab, Yudas dari murid Yesus. Tetapi Yudas Iskariot setelah menjual Yesus dengan 30 keping perak, dia sangat menyesal. Dia tidak menyangka bahwa Yesus itu akhirnya harus dieksekusi mati. Dan dia mengembalikan itu. Dan orang-orang kepala-kepala imam itu menolaknya. Dan dia merasa hopeless. Dan dia menggantungkan dirinya dengan bunuh diri. Nah, tetapi tidak ada pelajaran-pelajaran khusus yang Alkitab ini bicarakan. Saudara, Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 itu adalah janji Tuhan Yesus yang mengundang kita mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Karena aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk, yaitu beban-beban yang memang kuizinkan kupasang, dan belajarlah daripadaku. Oleh karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-17, Yesus kan mengingatkan bagi kita ini, meskipun sudah diselamatkan, kita tidak langsung dibawa naik ke surga begitu. Ya, Tuhan mengatakan kamu masih harus ada di bumi ini untuk menjadi suatu demonstrasi bahwa kamu adalah orang-orang yang punya kemenangan iman oleh karena darah Kristus yang sudah menebus kamu. Nah, lalu dia mengingatkan bahwa di dunia ini kamu akan menghadapi banyak sekali kesulitan oleh karena dunia ini akan memusuhi kamu. Jikalau kamu itu betul-betul hidup di dalam kebenaran, dunia akan membenci kamu. Nah, itu Yesus mengatakan demikian ya. Tetapi dia mengatakan ya, datanglah kepadaku jikalau kamu berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-27, yaitu setelah Tuhan itu meminta supaya murid-murid mengerti bahwa dia itu akan mengutus Holy Spirit atau Roh Kudus, Roh penolong yang akan menyertai kamu. Lalu dia mengatakan kalimat ini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku
Yang kuberikan kepadamu, aku memberi kepadamu itu tidak seperti yang dunia itu beri. Jadi different kind of peace, ya, damai sejahtera yang beda. Saudara, mari kita tuh mikirkan ya bersama-sama mengenai suicide ini, mengenai bunuh diri. Nah, kenapa hamba-hamba Tuhan di sini memilih topik ini? Ya, saya tidak tahu, tetapi menurut dugaan saya, oleh karena tren bunuh diri ini makin banyak. Saudara, dari riset saja tahun 2019, Indonesia itu yang bunuh diri baru 230 orang dalam tahun itu. Kemudian tahun 2023, 24 ini belum keluar, itu sudah 1.260. Berarti naiknya tinggi sekali. Oke, di Amerika bahkan lebih dari 14.000 orang yang bunuh diri. Di Jepang khususnya banyak sekali ya anak-anak remaja yang bunuh diri. Dan di South Korea juga begitu. Jadi ngetren seolah-olah manusia kalau menghadapi kesulitan dalam hidup ini, dan mereka itu berani mengambil suatu keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, apakah itu hanya terjadi kepada orang-orang yang tidak beriman? Oh, saudara, ya kita tahu pasti tidak. Oleh karena realitanya pada dalam hidup ini kita jumpai begitu banyak orang yang sebetulnya itu orang-orang Kristen gitu. Dan tetapi bunuh diri. Saya tiba-tiba ingat aja tadi. Jadi seorang hamba Tuhan yang terkenal sekali yang mempunyai jemaat di Riverside di California, Jared Wilson. Itu seorang yang sangat muda sekali sudah bisa menggembali jemaat lebih dari 12.000 orang. Luar biasa ya, sukses. Dan dia seringkali memberikan ceramah-ceramah khususnya untuk memberikan counseling. Nah, salah satu bukunya yang dia itu tulis itu adalah, kalau dia tidak salah ya, The Anthem of Hope. Jadi dia bicara mengenai apa? Adanya pengharapan untuk manusia jangan sampai putus asa. Dan dia pada usia 30 bunuh diri. Jadi saudara, kalau hamba Tuhan yang mengajarkan saja kepada orang lain supaya jangan sampai putus asa. Dan ajaran itu ya pasti sudah didigest, ya, sudah dicerna, sudah digumuli, sudah menjadi satu konsep. Dan hari itu harus sudah menemukan reason-reasonnya sampai bisa mengatakan bahwa dalam Yesus ya kan tidak ada yang impossible. Tetap bunuh diri. Lalu bagaimana? Jadi saudara, kita melihat banyak orang bunuh diri, kadang-kadang itu alasannya sederhana sekali. Ya oleh karena mungkin putus pacar, ya barangkali oleh karena di sekolah dibully. Saudara, kalau di Indonesia bullying itu seringkali kan tidak diekspos begitu aja. Ya kecuali beberapa waktu yang lalu seorang spesialis dokter di Universitas Diponegoro yang bunuh diri, saudara. Dan saya punya keponakan yang kebetulan lagi mengambil spesialisasi dan dia cerita kepada saya, memang di situ itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi dibully itu nanti akhirnya ada yang bertahan dan ada yang tidak. Jadi keponakan kami itu perempuan ini diminta datang ke kampus tengah malam jam 12 mau disuruh ini begitu, saudara. Jadi ini senior-senior ini entah kenapa gitu ya memperlakukan yang baru-baru datang seperti itu. Itu kalau tidak tahan sulit sekali loh, saudara. Jadi apalagi kalau saudara lihat di sekolah-sekolah umum ya. Jadi anak-anak saya, cucu saya, waduh kalau cerita itu cucu saya kebetulan yang laki itu badannya gede, dia berani. Ya kan? Tetapi dia mengatakan teman-temannya itu di public school ini. Sampai kadang-kadang sepanjang hari tidak berani ke WC, ke kamar kecil. Kenapa? Takut nanti di situ dicegat sama anak-anak yang jahat itu, dipaksa pakai narkoba. Kemudian disodomi, saudara bisa membayangin ya. Jadi ini anak-anak di sekolah, padahal di sana kan ada security dan sebagainya. Tapi ya begitu. Jadi saudara bisa membayangkan ya, hidup ini bahkan sejak kecil ternyata kita menghadapi realita hidup yang jahat sekali ya. Yang kadang-kadang membuat kita itu tidak tahan. Begitu.
Oke, jadi alasan itu bisa macam-macam. Kadang oleh karena pinjaman online, ya, kita melihat di koran gitu ada satu keluarga 4 orang itu semuanya terjun dari lantai kesekian itu. Bahkan mahasiswa kami tahun yang lalu baru masuk 2 bulan, saudara. Dan kita tidak menduga karena anak ini pendiam sekali. Tahu-tahu loncat di Sleepy itu dari lantai 11, meninggal dunia. Kita nggak mengerti apa. Oleh karena ya diem, ya kita pikir ya oke, mungkin ini anak pendiam aja begitu loh. Dan tidak mengeluh. Dan di seluruh dunia sudah disediakan macam-macam hotline. Jadi krisis hotline di Indonesia lebih dari 10, saudara. Jadi krisis hotline krisis seperti ini sebetulnya mau melayani orang. Itu yang di Bali tahun 2023 itu melaporkan lebih daripada 12.000 orang yang menelpon. Bayangin saudara, berarti setiap hari berapa? Dan mereka itu shift ya, yang kerja itu bukan volunteer, sehingga dana itu kadang-kadang tidak punya. Dan orang menerima hotline itu kadang-kadang tidak mengerti dan tidak bisa menafsirkan bahwa ada gejala suicidal. Oleh karena orang itu barangkali cuma mengeluh, tidak bisa tidur, ya kan, barangkali cerita, ya kan, oleh pacarnya meninggalkan dia, barangkali susah, oleh karena sakit tidak sembuh-sembuh, kayak begitu. Jadi ini yang menerima hotline aja itu kurang bisa memahami, oleh karena memang tidak gampang. Saudara kalau belajar konseling pun, saudara akan tahu bahwa orang itu biasanya yang paling sulit dihadapi adalah yang resistant dan reluctant namanya. Resistant itu oleh karena apa? Oleh karena sebetulnya ya dia tidak mau ditolong orang. Nah ini menjadi masalahnya. Tetapi kalau yang reluctant itu adalah orang-orang ya kan yang tidak mau ketemu kita. Yaitu. Ya yang nggak mau ditolong dan tidak mau ketemu itu beda. Nah ini menjadi suatu masalah yang menjadi penghambat. Sehingga konseling-konseling pun kami adakan belum tentu orang mau ditolong. Oleh karena apa? Orang itu ternyata masalah yang utama daripada suicide itu adalah masalah predisposing namanya. Yaitu masalah bawaannya. Jadi bukan precipitating. Kalau precipitating itu ada penyebab. Gitu loh. Penyebab di luar itu kadang-kadang itu memang kita tidak bisa hindari. Ya, dia menghadapi penyebab kehidupan yang sulit sekali. Seperti sejak tahun yang lalu itu, waduh pembunuhan di Gaza. Ya bisa membayangkan, 40.000 lebih orang dihabisin. Gitu ya. Jadi itu oleh orang Israel yang kadang-kadang kita tidak masuk akal. Kenapa Perdana Menteri Israel itu pikirannya kayak gitu. Netanyahu itu bagian daripada Likud. Jadi gerakan itu partai yang sebetulnya bergaris keras. Di dalam pikirannya itu mirip seperti dalam pikiran perjanjian lama dulu. Yang kalau lihat, bukankah Allah sendiri gitu loh. Yang menyuruh orang Israel masuk tanah Kanaan dan Allah itu berpesan apa? Habisi semuanya. Matikan semuanya. Laki, perempuan, anak kecil, binatang, jangan ada yang hidup. Nah kalimat itu dipakai oleh Netanyahu ini dan percaya ini adalah tanah kami Gaza gitu loh. Gaza itu dulu ini bagian dari promised land yang sudah dijanjikan. Sehingga dalam wawancara kalau you dengar itu gila loh. Oleh karena drone yang dipakai itu tahu sekali siapa objek yang akan dibunuh. Kadang-kadang anak cari lari-lari itu langsung dihantam, dihabisin. Oleh karena apa mereka pikir kalau anak-anak dibiarkan hidup itu nanti akan menjadi future Hamas. Gitu. Jadi future daripada orang-orang garis keras yang mau membunuh Israel itu. Jadi mesti dihabisin. Cara berpikir seperti itu bisa hadir pada zaman sekarang, saudara. Makanya sulit sekali. Mereka sudah ada ceasefire, tetapi ceasefire baru ditangani, dia memang tidak menembak Gaza lagi. Ada menembak Lebanon sekarang. Hezbollah, yang belum ada ceasefire sama Hezbollah. Jadi dunia ini seperti itu, kalau sudah berada di sana, lalu bagaimana? Nah, menghadapi hal-hal yang manusia tidak bisa kontrol, dan dia tidak bisa fahami, yang tidak bisa dihindari, kesengsaraan yang seperti itu, terpaksa manusia tanya Tuhan. Itu loh. Nah, saudara 4 abad sebelum Kristus, ada seorang filsuf yang bernama Epicurus.
Nah, Epicurus itu menanyakan mengenai masalah penderitaan manusia gitu loh. Lalu dia menanyakan dengan dua kata, able and willing. Ya Allah itu kalau ada, apa dia mampu, able dan willing, dan mau. Jadi mampu dan mau untuk meniadakan kejahatan. Nah, apa betul? Kenapa kejahatan masih ada? Atau dia able, memang mampu, tapi dia unwilling. Jangan-jangan dia tidak mau. Berarti Allah yang kita sembah ini jahat. Gitu loh. Atau dia itu Allah yang unable, tidak mampu, meskipun mau. Berarti Allah yang bocai. Gitu loh. Ya Allah yang tidak berdaya apa-apa. Nah lalu, apa jangan-jangan dia Allah yang unable, yang able and willing. Tapi kenapa masih ada kejahatan? Gitu. Jadi ini pertanyaan yang tidak ada jawaban, saudara. Menghadapi realita hidup yang orang lain itu barangkali tidak akan pada saat saudara menghadapi baru tahu. Oke, tetapi masalah mengenai suicide. Ini pertanyaan sebenarnya tidak ditanya kepada Tuhan. Saudara berhati-hati ya. Kalau tadi ada masalah yang uncontrollable, yang unexplainable, yang inevitable, pertanyaan kita, where are you, God? Di mana engkau? Kehendakmu apa? Kenapa kamu mengizinkan? Maksudmu apa? Rencanamu apa? Tapi masalah suicide. Pertanyaan itu kepada diri sendiri. Siapa kamu? Apa yang ada dalam jiwamu? Kenapa kamu punya tendensi kalau lagi krisis kamu ingin bunuh diri? Loh, saudara mungkin tidak berpikir. Saudara, pertanyaan mengenai diri sendiri, saudara harus mengerti. Oleh karena ternyata orang-orang yang bunuh diri itu orang di luar dugaan, saudara. Jadi bukan orang miskin, seperti orang konglomerat di Jerman itu yang namanya Adolf Merkel. Dia orang luar biasa kayanya. Kurang apa? Dan dia mengakhiri hidupnya. Gitu. Nah, apa yang dibutuhkan orang? Kasih, love, perhatian, pujian. Ternyata Elvis Presley, ya kan? Yang saya sampai sekarang itu masih koleksi lagunya. Oleh karena apa? Dia anak Tuhan. Jadi yang dinyanyikan Elvis misalnya How Great Thou Art. Saya tidak pernah lihat ada penyanyi yang lebih baik dari dia. Menghayati mengenai Allah. Luar biasa. Saya setiap kali dengerin How Great Thou Art dari Elvis. Tergetar-getar. Tapi dia mengakhiri dengan bunuh diri. Saudara, apa yang sebenarnya dicari? Kemana dia pergi? Wajahnya ganteng, badannya sehat. Dia suaranya begitu. Kemana-mana orang sampai cium-cium tangannya, cium kakinya barangkali. Iya. Jadi orang dipuja, orang dipuji, orang disayangi. Kenapa bunuh diri? Oh, ternyata dia setiap malam tidak bisa tidur. Selalu gelisah. Ada sesuatu yang missing, yang lacking, yang wrong. Tidak mengerti dia. Marilyn Monroe. Itu wanita yang cantik sekali, saudara. Sampai Presiden Amerika, ya kan, John Kennedy dan saudaranya jatuh cinta, saudara. Iya. Oleh karena apa? Dia wanita cantik dan wanita dipuja, wanita yang sehat. Kenapa begitu? Dia tiap malam harus minum obat tidur. Tidak pernah bisa tidur. Jadi apa sebetulnya ini? Nah, saudara, untuk memahami yang seperti ini, perlu saudara bertanya pada diri. Oleh karena apa? Possibility, kemungkinan bunuh diri, ada pada kita semua. Pernah saudara berpikir? Kalau saudara itu mendapatkan cancer stadium yang keempat. Yang bukan cuma setahun, bertahun-tahun menggerogoti, saudara. Saya punya seorang klien sekarang itu menulis surat panjang lebar kepada saya. Pergumulan imannya. Dia bilang, rambutnya udah gondol, mulut ini penuh dengan sariawan sampai kan. Minum aja sakit, saudara. Bayangin. Dan dia masih nanti kembali terus ke hospital, terus disuntik, terus dia apa? Dia bertanya kepada saya, sampai kapan Pak? Saya lelah. Saya tidak kuat. Gimana kita ini? Jadi kalau saudara belum berada pada poin
yang namanya critical, saudara tidak aware. Sebetulnya yang muncul dalam hatimu, pikiranmu itu apa? Kalau menghadapi kondisi yang seperti itu. Saudara, saya melihat ternyata itu melalui psikologi. Ya, kita mungkin bisa belajar something. Sigmund Freud itu pernah berbicara mengenai dua istilah. Yang pertama itu adalah eros, yang kedua itu thanatos. Itu artinya eros itu adalah life instinct. Jadi insting kehidupan. Nah itu ternyata berlawanan dengan thanatos. Yaitu death instinct. Insting kematian. Itu bertolak belakang arahnya. Nah, apa ini? Jadi saudara, dia tidak menjelaskan secara jelas. Tetapi apa yang dia katakan dipakai oleh seorang psikolog terkenal yang namanya Erik Erikson. Nah, dia develop suatu approach untuk memahami perkembangan jiwa manusia di dalam psikososial yang disebutkan psychosocial developmental process dalam hidup manusia. Jadi stagesnya itu apa? Nah, kemudian dari situ saya mulai melihat gitu. Dia juga Erik Erikson tidak menjelaskan dalam kaitan dengan suicide, saudara, enggak. Cuma dia ngomong seperti ini. Anak usia 0 sampai 2 tahun. Yaitu membutuhkan di dalam jiwanya itu suatu pengalaman supaya hidupnya nanti punya bekal bisa kerjasama dengan manusia. Loh, apa maksudnya? Iya, karena ini basic daripada kehidupan manusia yang sangat penting. Di mana usia 0 sampai 2 tahun dia butuh suatu fondasi yang namanya trust. Nah, kalau kedua orang tuanya itu mencintai dia, nah anak ini merasakan kenikmatan, kelembutan pelukan dari mamahnya, belayannya. Itu akan membuat dia ingin nempel sama mamanya. Menyukai mamanya. Tapi kalau sebaliknya, meskipun usianya baru 2 bulan, kan tidak tahu apa-apa. Tapi mama papanya itu orang yang tidak akur, bertengkar, dan tidak suka bayi. Ya, jam 2 pagi bangun itu mamanya marah sekali kenapa? Besok dia harus kerja. Lalu anaknya itu diambil dengan kasar, ya kan, diganti popoknya kasar, kasih air susunya kasar, sambil diomongan enggak enak. Anak itu meskipun baru 2 bulan kan belum bisa berpikir. Tapi sudah terbentuk pola-pola dalam jiwanya yang nanti pada masa di remaja dia sudah mulai ngerti. Apa itu? Aku tidak suka manusia. Oleh apa? Oleh karena manusia pertama yang hadir dalam hidupku, mamaku. Setiap kali hadir aku takut. Aku tidak merasa senang. Mamaku tuh suaranya itu kayak gitu ya. Wajahnya menakutkan. Nah, bayangin. Ini anak umur 0-2 tahun. Tapi yang berkembang itu sekarang bukan trust, tetapi mistrust. Akibatnya, nanti kalau masa dewasa, dia menghadapi kesulitan, dia tidak mau minta tolong orang. Aku tidak percaya dunia ini ada manusia yang bisa tolong saya. Aku tidak percaya dalam dunia ini ada manusia baik. Aku tidak percaya dunia ini ada manusia yang mencintai saya. Nah, bayangin. Jadi menghadapi akan kesulitan hidup, dia tidak pernah minta pertolongan orang. Nah, sudah tahu ya. Jadi kemungkinan kalau sudah tidak tahan, ya bunuh diri. Ini baru level pertama loh. Nah, level kedua bagaimana? Kalau usianya 2-3 tahun. Nah, seorang anak membutuhkan yang namanya sense of autonomy. Nah, itu artinya dia sudah bisa jalan sana sini. Nah, dia bisa mencoba sebetulnya dirinya itu bisa pegang gelas, bisa apa, begitu loh. Tapi kalau orang tuanya tidak memberikan apa yang dia butuhkan, sense of autonomy, dia yang berkembang itu dead instinct tadi ke bawah. Yaitu apa? Dia selalu merasa ragu-ragu. Nah, akibatnya kalau dia menghadapi masalah nanti pada masa dewasanya, dia tidak pernah percaya bahwa dirinya itu mampu untuk menyelesaikannya. Dia tidak pernah percaya ada jalan keluar. Itu, yang muncul itu. Tidak ada jalan keluar. Jadi hidup ini, yaitu aku memang tidak mampu. Sudah. Jadi tidak bisa.
Jadi kalau aku utangnya pinjol itu sampai 10 juta misalnya cumaan. Aku enggak bisa. Udah mati aja. Jadi cara berpikir yang seperti itu kenapa bisa muncul, saudara-saudara? Apakah orang-orang itu kurang pintar? Enggak. Apa orang-orang itu kemudian tidak sehat? Juga enggak. Meskipun orang-orang yang tendensinya mau bunuh diri itu biasanya ya kan barangkali ada bipolarnya. Bipolar itu apa? Itu manik depresif, saudara-saudara. Jadi manusia itu menderita sesuatu yang ada sebetulnya itu ada gejala, kadang-kadang dia manianya itu naik. Nggak bisa tidur, ingin kerja terus, ingin gairahnya. Tapi nanti tiba-tiba drop. Depresif. Nah, kalau depresif ini makin lama makin berkepanjangan, ya pikirannya terus negatif. Saya punya teman dekat seorang hakim, saudara. Sekarang sudah meninggal. Cuma ya begitu. Sampai lulusnya aja summa cum laude, saudara. Dia itu terus-menerus mencoba bunuh diri. Gitu. Minum obat depresi tidak selesai. Dia minum baygon, ketulungan. Dia motong ini kan juga sampai penuh darah, ketulungan orang lagi. Tidak meninggal, tapi dia pikirannya adalah setiap kali aku menghadapi persoalan, aku tidak bisa. Udah, mati aja. Kenapa begitu, saudara? Nah, nanti naik lagi ke atas sense of autonomy, itu manusia 4-5 tahun itu lain lagi pikirannya. Yaitu kebutuhan yang utama adalah inisiatif. Oke? Tapi kalau sampai orang tua yang tidak bisa memberi, that instinct tadi kuat yang disebut oleh Freud itu Thanatos tadi. Yaitu dia tidak ada apa-apa, selalu menyalahkan diri sendiri. Guilt. Aneh. Saya yang sudah lakukan memang salahku. Tidak bisa diampuni. Selalu pikirannya kayak gitu. Orang kasih nasihat pun tidak percaya dia. Pokoknya itu salahku. Suamiku nyeleweng oleh karena aku bukan istri yang baik. Oleh karena aku kurang cantik. Oleh karena aku tidak bisa melayani dia. Aku bukan ibu rumah tangga yang baik. Lalu orang mengatakan, kamu tuh cantik. Kamu tuh bisa. Tidak percaya dia. Jadi perasaan dan pikiran-pikiran seperti lalu bagaimana? Ini sampai nanti remaja, manusia itu sebetulnya menemukan namanya itu identitinya. Nah, pada saat dia remaja, tetapi karena masa lalu itu tahapan-tahapan tidak dapat dipenuhi. Akhirnya ngapain? Pada masa remaja, dia mengalami role confusion. Kebingungan role. Ya, sama seperti tadi saya sebutkan Elvis Presley, ya kan? Bahkan Marilyn Monroe siapa. Ya itu. Tidak mengerti sebetulnya jiwa ini gelisah. Kurang apa. Tidak ngerti dia. Confused dia. Seperti yang aku mau itu apa. Tidak mengerti dia. Apa cinta. Apa kekayaan. Atau ketenaran. Atau semuanya dia punya tapi tidak mengerti. Kenapa jiwa ini kosong. Kenapa aku tuh merasa tidak bahagia. Help me, seolah-olah begitu, bayangin. Jadi saudara kita itu pada saat berbicara mengenai suicide. Itu pertanyaan kepada diri sendiri. Menghadapi pertanyaan kepada diri sendiri dan kita mulai tahu. Siapa sebenarnya kita? Tidak ada di antara saudara lahir dibesarkan dalam keluarga yang sempurna. Tidak ada. Pasti ada unsur-unsur di dalam perkembangan saudara yang mengalami yang disebut fixation. Di mana kebutuhan primernya tidak terpenuhi. Nah, saudara punya tanda petik benih. Nah, benihnya serius apa enggak ini? Nah, saya bayangkan. Oleh karena ada orang yang sebetulnya benihnya enggak begitu serius. Meskipun tidak sempurna. Saya pernah cerita di sini. Ada orang-orang yang life instingnya itu sangat strong. Ada orang yang bernama Aaron Ralston. Aaron Ralston itu siapa? Dia adalah rock climber. Dia selalu naik-naik tebing-tebing itu loh. Pada suatu hari pergi ke Utah sana di Amerika sendiri, solo climber. Ya, menjadi penilai gunung sendiri. Ternyata kepleset dia. Nah, kepleset itu bersama dengan batu yang besar gelundung. Kecepit tangannya. Dia tergantung, dia duduk gitu, tapi tidak bisa dilepaskan. Saudara. Berapa lama? Ini sudah difilmkan loh. Filmnya judulnya 127 Hours. Saudara bisa nonton. Real.
Jadi orang ini selama berapa? Lebih dari 5 hari, saudara. Begitu keadaannya, gimana dia? Tapi dia itu tidak menyerah. Hari kelima dia ngapain? Dia ngambil pisau lipatnya. Dia potong tangannya dia. Pelan-pelan dipotong, saudara. Sampai podel. Dia jatuh ke tanah, darah berkelimpangan luar biasa. Dia merangkak-rangkak 3 kilometer, dia ketemu rumah orang. Selamat dia. Sekarang sudah klaim lagi. Tangannya tangan palsu. Hebat dia. Tapi orang seperti ini, ya kan? Ini cuma 1 dari 100 juta manusia. Jadi saudara mungkin bukan orang seperti itu. Kan begitu. Jadi saudara mesti waspada gitu. Jadi siapa sebenarnya saudara ini? Ya, ada 2 orang yang sama-sama tua, ya, kemudian tidur di nursing home. Oke? Tetapi di Amerika itu nursing home itu kadang-kadang menjadi convalescent home. Oleh karena sekalian seperti rumah sakit begitu. Jadi orang sakit, ini 2 orang tua tidur di sana. Ini orang tua yang satu ini depresif. Sakit tidak sembuh-sembuh. Selalu mengeluh kepada satu lagi yang kebetulan ke tempat tidurnya di pinggir jendela. Dia mengeluh, dia pengen mati. Ini orang lain ini juga sakit. Nah, tapi setiap kali itu dia itu kemudian berdiri lihat jendela. Nah, sambil lihat jendela itu dia itu cerita, saudara. Ya tahu, waduh di sana itu padang rumputnya apik sekali, ada danau. Aku lihat burung-burung itu burung tulung. Ya, aku lihat anak-anak lagi lari-lari, main bola, main balon, sambil ketawa-ketawa. Ngapain dia cerita? Nah, ternyata beberapa hari kemudian yang tukang cerita ini mati, saudara. Jadi yang depresi ini kemudian itu semakin susah. Tapi dia itu kemudian punya pikiran. Waduh, alangkah baiknya kalau aku tidurnya di pinggir jendela gitu. Lalu dia ngomong sama susternya, "Sus, boleh enggak aku pindah ke tempat bekas temanku itu?" Dia pengen sekali lihat. Pemandangannya bagus itu, ya kan? Kemudian dia pindahkan ke pinggir jendela, dia buru-buru dia belajar berdiri. Dia lihat jendela, kaget dia. Ternyata tidak ada apa-apa, jendela itu tembok. Jadi orang ini ngarang-ngarang, saudara. Ngarang-ngarang untuk apa? Menghibur, ya, menguatkan orang yang sakit, yang depresi ini, saudara. Wah, jadi ada orang-orang itu punya semangat hidup itu bahkan dalam kondisi dia sakit-sakitan, ya kan? Jadi saudara perlu kenal diri sendiri. Nah, kalau kita ternyata itu adalah individu yang mulai jujur melihat di kaca itu, kita itu mulai tahu. Waduh, saya ada kecenderungan itu punya kemungkinan pikiran suatu hari kalau lagi krisis, jangan-jangan saya hopeless. Jangan-jangan saya pengen mati. Nah itu. Itulah guna dari khotbah ini. Yaitu supaya saudara mengerti. Jadi ini bukan masalah orang luar di sana. Oleh karena pertanyaan suicidal itu pertanyaan kepada diri kita sendiri. Apa saudara tahu? Nah persoalannya, jikalau saudara ternyata individu-individu yang ngerti kelemahan dan kerapukan saudara. Nah pertanyaannya, apakah saudara mempunyai pegangan dan punya pengalaman bahwa saudara tidak sendiri? Bukan hanya di gereja ini ada orang care, tapi saudara adalah orang yang disertai Tuhan Yesus. Bagaimana saudara tahu? Makanya kalau khotbah ini berakhir sampai di sini, ini khotbah ini menjadi jomplang. Tidak berguna, saudara. Saudara mesti tahu, apakah saudara dan saya memang sudah menjadi miliknya Tuhan Yesus? Apa saudara punya Tuhan Yesus? Oleh karena Tuhan itu mengatakan kalimat-kalimat tadi. Datanglah kepadaku. Bagaimana saudara tahu kalau saudara mau datang sama dia? Apakah hanya doa? Waduh. Nah ternyata ada banyak orang Kristen yang tidak aware. Ternyata puluhan tahun menjadi Kristen sebetulnya belum kenal Tuhan.
Loh, kenapa begitu? Saya tidak menyindir saudara. Tetapi ada orang yang bernama James Fowler, itu kan memberikan sesuatu teori mengenai stages of faith, yaitu tahapan iman. Nah, saudara tahapannya di mana? Oleh karena kalau tahapan imannya di bawah, saudara disebut undifferentiated faith. Itu artinya apa? Saudara datang gereja sebenarnya saudara nggak ngerti untuk apa. Nah, sehingga saudara kalau ditanya, saudara tidak peduli. Oleh karena saudara sebenarnya tidak ngerti untuk apa. Pokoknya datang aja, mengisi hari Minggu, gitu loh. Lalu bagaimana apa saudara kenal Tuhan Yesus? Nah, kalau sampai tahapan imannya lebih baik lagi dari itu, yang namanya intuitive projective faith. Itu berarti saudara itu punya alasan. Kenapa jadi Kristen? Kenapa senang ke gereja? Tapi alasannya itu masih intuitive projective. Itu proyeksi dari perasaan saudara sendiri. Saya senang ke gereja karena teman-teman saya banyak. Nah, saya senang ke gereja oleh karena lagu gereja itu menyenangkan. Saya senang gereja karena saya diminta main piano. Saya bukan nyindir yang di sana loh dia. Ya gitu. Tapi ada yang aku sukai. Tapi bukan Tuhan Yesus. Saudara tidak pernah baca Alkitab. Saudara tidak pernah bergumul dengan Tuhan. Jadi meskipun saudara kelihatannya rajin, saudara perlu kenal diri sendiri. Nah, kalau lebih baik dari ini yang namanya itu bukan lagi bukan intuitif projective, tapi mythical literal. Itu sudah lumayan, saudara. Oleh karena orang mythical literal itu adalah orang yang punya alasan kenapa jadi Kristen. Kenapa percaya Tuhan Yesus? Tapi kalau ditanya, jawabannya aneh, saudara. Iya, kalau aku sakit, aku doa sama siapa? Nah, kalau anakku ya kan sekolah supaya pinter, aku minta pertolongan siapa? Kalau aku tokoku supaya maju, aku minta pertolongan siapa? Wah, ini orang mythical ini semuanya yang dia pikirkan cuma butuhku apa. Nah, Tuhan bisa beri apa enggak? Ini mythical. Bahkan kadang-kadang orang mythical ini menjadi ajaib. Ajaibnya apa? Mamaku kena cancer. Sekarang bukan cuma doa tok. Doa dan puasa. Wah, bukan main ya. Tapi pikirannya cuma satu. Tuhan, aku cuma butuh pertolonganmu. Tidak pernah mencari Tuhan. Tidak pernah ada waktu untuk Tuhan. You bisa bayangkan kenapa saya ngomong itu. Bahkan saya ketemu beberapa hamba Tuhan. Bukan di sini, saudara. Itu saya tanya mengenai, kamu itu punya waktu dengan Tuhan kapan? Pagi jam berapa? Kaget dia. Pak Yakub maksudnya apa? Loh, Tuhan itu kan personal God. Ini bukan barang abstrak, bukan imajinasi kita. Tuhan itu real. Dan dia mengatakan loh, Tuhan itu ingin supaya kita menghampiri dia. Matius pasal 6 mau ngomong apa? Jikalau kamu mau berdoa, masuk dalam kamarmu. Berlutut di sana. Kunci pintu kamarmu. Yuk lakukan. Ternyata hamba Tuhan yang saya tanya itu, tidak pernah dia. Loh, jadi you tidak pernah ngomong-ngomong sama Tuhan. Berarti kamu tidak pengen kenal dia ya. Itu pertanyaan saya, saudara. Jadi banyak orang Kristen tuh levelnya itu cuma undifferentiate, ya kan, intuitive projective, mythical literal. Bahkan ada yang lebih bagus lagi, namanya synthetic conventional. Sudah bisa copy paste. Ya pendeta Martin ngajarin ini ya saya bisa ceritain sama orang gitu loh. Tapi dirinya sendiri tidak mau baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Tidak pernah. Saya mengerti diri kita. Jadi kondisi seperti ini, kalau saudara itu secara psikologikal, jiwamu itu ada cacat yang disebut death instinct. Thanatos. Wah, saudara berisiko ini. Oleh karena pada masa saudara menghadapi krisis, saudara sendiri nanti. Oleh karena saudara tidak tahu bagaimana itu meminta pertolongan Tuhan. Iya. Sehingga jangan heran. Di dalam Alkitab ini kita seringkali diingatkan. Ada orang-orang Kristen. Memang berdoa. Ya tapi 1 Korintus pasal 15. Ngomong apa? Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia imanmu. Bahkan kamu akan binasa jikalau Kristus tidak dibangkitkan. Tapi ayat itu masih ada terusannya. Jikalau
Kamu membuat Kristus itu hanya pengharapan untuk hidupmu sekarang. Kamu orang paling sial. Itu kata-kata Paulus. Oleh karena Kristus datang sampai mati di atas kayu salib. Itu bukan cuma menolong kamu supaya sembuh dari penyakit. Supaya usahamu maju. Kan bukan begitu. Nah, jadi persoalan kenal dengan Tuhan. Itu menjadi sesuatu kebutuhan yang tidak boleh tidak harus ada. Nah, sehingga bagaimana kita kenal dengan Tuhan. Jikalau level iman saudara dan saya ternyata masih seperti tadi. Nah, saudara belum mencari hadiratnya. Sebetulnya Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu yang aneh, sulit, tidak pernah. Masa sih kalau Tuhan hanya mengharapkan 5 menit, kamu carilah aku. Masa saudara tidak mau? Masa begitu sulitnya? Sampai sebagai orang Kristen, naruh HP, tidak mau aku pakai. Aku ingin sendiri sama Tuhan. Sulitnya apa, saudara? Tapi itu permulaan, jikalau saudara ingin pengalaman, yang Alkitab mengatakan, abide in me. Ya, kamu adalah carang, Kristus itu adalah pokok anggur. Kamu nempellah kepadaku. Maka, semua karunia dari Tuhan, termasuk tadi yang Tuhan katakan di dalam Matius tadi, akan hadir dalam hidupmu. Jadi tidak ada orang, sehingga Yesus mengatakan, jangan takut. Oleh karena aku akan bersama dengan kamu sampai kesudahan alam. Tapi make sure saudara dan saya itu ngerti bahwa kita itu membutuhkan Yesus. Hadir sungguh di dalam jiwa kita. Yang Agustinus mengatakan anugerah itu implanted, ditanamkan. Luther mengatakan imputed. Loh, kenapa? Ditanamkan dalam jiwa kita plus dipertalikan dan semua aspek hidup kita. Termasuk kelemahan-kelemahan dosa kita. Sehingga Luther mengatakan semper iustus et peccator. Kita orang Kristen ini memang orang sudah diselamatkan. Tapi masih pendosa. Hati-hati. Nah, itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam Filipi pasal yang kedua. Kalimat terakhir ini ya. Work out. Kerjakan. Keselamatan yang sudah dianugerahkan itu. Dengan takut dan gentar. Nah, supaya betul-betul menjadi real. Bukan cuma pikiran dan imajinasi kita. Tapi saudara mengalami Kristus dalam hidupmu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami tahu. Kami semua lemah dan kadang-kadang mempunyai kemalasan rohani. Yang kami berani lakukan. Kami berani teruskan. Padahal engkau mengharapkan kami